Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra Aed. Saya selaku guru kelas 5 di SD Negeri 5 Palu. Saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Judul yang akan saya angkat adalah Jurus 3 Jitu, Canva, Kahoot, Padlet, mengubah pembelajaran monoton menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan minat belajar siswa. Sekolah kami yang berdiri kokoh di tengah kota kini sedang melakukan lompatan besar. Kami bersemangat menyambut inovasi digital. Seiring sekolah kami menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Dahulu, suasana kelas kami sangat sederhana. Proses pembelajaran hanya menggunakan perangkat seadanya dan masih monoton. Guru mendominasi dan siswa hanya pasif mendengarkan. Kami tahu, untuk mencetak lulusan profil pelajar Pancasila, kami harus bergerak maju. Berdasarkan tantangan yang saya hadapi, saya membuat transformasi digital. Untuk langkah awal atau jurus jitu pertama dari resep ajaib ini adalah Kahoot. Sebelum memulai materi, saya memberikan kuis pemantik yang sudah ditautkan di Google Classroom. Ini adalah game-based learning untuk mengukur pemahaman awal dan memicu semangat kompetitif mereka. Kahoot membuat siswa menyadari tujuan belajar sambil bersenang-senang, langsung menumbuhkan dimensi berkesadaran pada murid. Setelah energi Kahoot memuncak, kami bertransisi ke permainan fisik, yaitu game tebak-tebakan dan diskusi kolaboratif. Dimensi kolaborasi dan penalaran kritis diasah. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi menganalisis dan menerapkan dalam konteks nyata sesama teman. Setelah menguji pemahaman dan kolaborasi, saatnya menuangkan kreativitas. Kami pindah ke jurus jitu yang kedua, yaitu Canva. Setiap siswa membuat poster mini atau avatar digital yang menggambarkan diri mereka, memilih kata yang terbaik dan menyajikannya secara visual. Canva menjadi sarana bagi murid untuk menghasilkan produk akhir yang otentik dan menarik. Aktivitas Canva ini tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga kemampuan komunikasi lisan saat presentasi. Tugas guru di sini adalah memfasilitasi dan memastikan semua murid mendapat kesempatan bersinar dengan hasil karya digital mereka. Terakhir, sebagai penutup dan refleksi otentik, kami menggunakan jurus jitu yang ketiga, yaitu Padlet. Sebagai jurnal refleksi di dalam pembelajaran digital, Padlet menjamin semua suara didengar, membuat murid mengevaluasi diri, dan menjadikan pembelajaran ini benar-benar berkesadaran dan berkelanjutan. Padlet ini ditautkan ke dalam Google Classroom Class. Refleksi dari praktik ini sungguh luar biasa, terutama pada murid. Dampak pertama adalah peningkatan keterlibatan. Siswa tidak lagi pasif, mereka kini aktif dan bersemangat. Ditunjukkan dengan tingkat partisipasi di Kahoot dan diskusi kelompok yang mencapai hampir 95%. Kedua, terjadi peningkatan kreativitas dan penalaran kritis. Siswa mampu menerapkan materi pelajaran secara kontekstual, melampaui hafalan,
mereka menghasilkan produk digital yang unik di Canva, dan melalui Padlet, mereka terdorong untuk berpikir kritis tentang self-assessment dan perbaikan diri. Intinya, proses ini berhasil menciptakan pembelajaran berkesadaran yang memiliki kemandirian, komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang kuat, sesuai dengan profil yang kita harapkan. Bagi saya sebagai guru, dampak terbesar adalah perubahan peran. Saya bertransformasi dari yang awalnya berpusat pada guru menjadi fasilitator dan mentor. Penggunaan Kahoot, Canva, dan Padlet sangat mempermudah saya dalam melakukan penilaian. Transformasi ini membuktikan bahwa dengan Kahoot dan Canva, kita bisa mengubah tantangan menjadi inovasi. Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dan menciptakan kelas yang efektif dan menyenangkan. Sebagai rekan sejawat, saya melihat langsung perubahan besar di kelas 5. Awalnya tantangannya sama, siswa pasif dan pembelajaran berpusat pada guru. Namun, integrasi digital yang dilakukannya sangat cerdas. Penggunaan Kahoot sebagai pemantik dan Canva sebagai produk akhir benar-benar memicu kreativitas siswa. Yang paling inovatif adalah Padlet untuk jurnal refleksi. Ini memastikan bahwa dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya berkesadaran dan kemandirian, alhamdulillah tercapai. Ini adalah praktik baik yang sangat layak dijadikan rujukan bagi guru-guru lain. Dulu belajar bahasa Indonesia itu rasanya biasa saja, cuma menulis dan menghafal. Tapi sejak ibu guru pakai Kahoot, kelas kami jadi seru, kami jadi semangat rebutan peringkat. Yang paling keren itu waktu kami disuruh buat poster diri di Canva. Kami tidak cuma menulis, tapi juga mendesainnya. Jadi hasilnya unik, beda-beda, dan kami bangga waktu presentasi. Belajar jadi seru dan menyenangkan. Saya sebagai orang tua sangat terkesan anak saya jadi lebih antusias bercerita tentang pembelajarannya di sekolah. Dia tidak mengeluh atau bosan. Setiap pulang, dia selalu menunjukkan hasil poster Canva-nya dan dia jadi lebih percaya diri menjelaskan siapa dirinya. Proses belajar dengan Kahoot dan Padlet ini bukan hanya meningkatkan nilai akademiknya, tetapi juga karakternya. Anak saya jadi lebih kritis dan berani mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih kepada Ibu Guru atas inovasinya. Demikian praktik baik dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.